Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan saya di Tabib 544, channel yang selalu membahas tentang tanaman yang berkhasiat obat, namun juga menjelaskan tentang efek samping dari tanaman obat tersebut jika kita menggunakannya secara serampangan atau terlalu berlebih. Hari ini saya akan bahas tentang daun pepaya. Tapi yang di tangan saya ini bukan daun pepaya biasa, ini adalah daun pepaya Jepang. Entah kenapa bisa dinamai daun pepaya Jepang, padahal asalnya sendiri ini bukan dari negara Jepang. Ini asalnya dari semenanjung Yucatan, itu Meksiko. Jadi daerah Amerika Tengah. Mungkin pada saat dibawa masuk ke Indonesia pada tahun 1998, mungkin yang membawa orang Jepang. Atau entah gimana ceritanya, yang jelas di kita dikenal dengan nama daun pepaya Jepang. Di negaranya sendiri sana, itu dikenal dengan nama caya dan menjadi sebagai salah satu obat-obatan utama untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh warga negara di sana, dan juga dijadikan sebagai menu harian untuk makanan. Khasiatnya sebagai obat sangat tinggi, namun juga memiliki potensi untuk membuat racun dalam tubuh kita gitu. Nah, ini nanti kita akan jelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya agar aman, dan berapa takarannya yang aman untuk kita konsumsi jika dalam keadaan mentah, karena tanaman ini akan sangat berbahaya ketika kita menggunakannya dalam keadaan mentah. Baik, kandungan yang ada dalam daun pepaya ini adalah vitamin. Vitamin A, B, C, E, dan K ada pada tanaman ini, dan juga mengandung beta karotin. Dia mengandung enzim papain dan sinom papain. Lalu dia juga mengandung mineral seperti kalsium, dia mengandung magnesium, natrium magnesium, dan dia juga mengandung zat besi. Zat besinya ini jauh lebih tinggi daripada bayam. Dia 5-6 kali lebih tinggi daripada bayam. Karakter daunnya ini agak berbeda dengan daun pepaya pada umumnya. Daun pepaya ini lebih halus. Yang pertama lebih halus dan lebih lentur. Lalu yang kedua bagian belakangnya ini lebih mengkilat. Lalu untuk rasa, ketika Anda petik makan itu, dia tidak terasa pahit. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah untuk menghilangkan rasa pahitnya, karena ini rasanya tidak pahit. Baik, manfaatnya, dia bisa bersifat sebagai antioksidan. Dia bisa menjadi sebagai anti radikal bebas. Jadi dia bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Untuk mereka, khususnya untuk racun-racun yang tertimbun di daerah liver atau hati. Nah, jadi bagi Anda yang memiliki penyakit sirosis hati, ya, lalu Anda yang punya masalah dengan hepatitis, Anda juga punya masalah ya sekitar penyakit tifus misalnya, atau kuning, nah ini bisa dijadikan obat untuk penyakit tersebut. Luar biasa, dia juga memiliki acetogenin. Acetogenin ini salah satu zat yang sifatnya anti malaria, anti demam berdarah. Nah, di Indonesia saat ini kan sedang merebak penyakit demam berdarah, bahkan sampai merenggut ratusan jiwa. Nah, kita bisa jadikan ini sebagai penanggulangan untuk penyakit tersebut. Jika anak Anda, saudara Anda, dan siapa yang Anda kenal sedang terkena penyakit demam berdarah, maka carilah daun ini, daun pepaya, lalu Anda bisa konsumsi untuk menanggulangi penyakit tersebut. Bagaimana cara membuatnya nanti saya ajarkan. Ini juga bisa digunakan untuk bagi Anda yang tidak suka memiliki tatanan rambut seperti saya, botak. Saya senang dengan botak-botak seperti ini, jadi panjang dikit saya potong, panjang dikit saya potong. Nah, bagi Anda yang suka rambutnya panjang, tebal, bersih, tanpa ketombe, Anda bisa gunakan ini. Caranya adalah dengan memblendernya, disaring, lalu Anda campurkan dengan sampo yang biasa Anda gunakan, lalu Anda pok-pok seperti ini,
Didiamkan nanti selama 5 menit sampai 7 menit atau 10 menit, setelah itu bilas. Lakukan setiap hari, insya Allah akan memberikan hasil yang luar biasa bagi Anda. Lalu tanaman ini juga bagus untuk Anda yang selalu, khususnya wanita ya, yang selalu merasakan sakit ketika menstruasi. Nah, ini bisa menjadi penanggulangan yang luar biasa. Konsumsilah sekitar 2 atau 3 hari sebelum masa menstruasi Anda hadir, atau ketika sedang menstruasi Anda konsumsi ini. Insya Allah rasa sakitnya akan segera hilang. Dan Anda tidak merasakan lagi sakit ketika Anda sedang mengalami PMS atau menstruasi. Lalu ini juga bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Kenapa? Karena daun pepaya ini bisa mengontrol produksi dari insulin. Jadi dia bisa menekan gula darah Anda menjadi lebih stabil. Alhamdulillah ya, luar biasa manfaatnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan yang terbaik adalah dengan dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada racun yang dikandung oleh tanaman ini. Jadi kita harus harus berhati-hati menggunakan tanaman ini jika Anda gunakan dalam keadaan mentah. Anda yang berberat badan 60 kg saja, kalau mengkonsumsi ini dalam keadaan mentah 100 gram saja, itu bisa membuat Anda keracunan luar biasa. Racun yang terjadi adalah dia bisa menghambat atau mengganggu sistem pernafasan Anda. Jadi pengoptimalan oksigen di dalam tubuh Anda menjadi terganggu ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak dalam keadaan mentah, ya, dalam keadaan mentah. Jadi ini tidak boleh, sebaiknya dijauhkan untuk mengkonsumsinya dalam keadaan mentah. Kita mengkonsumsinya dalam keadaan sudah direbus saja. Nah, racunnya ini bisa hilang ketika Anda rendam selama 30 menit minimal jika dalam menggunakan air biasa. Ini bisa berkurang banyak dengan direndam. Tapi cara yang terbaik untuk menghilangkan dari racun dari tanaman ini adalah dengan direbus selama minimal 15 sampai 20 menit. Itu minimal, jangan kurang dari itu. 15 sampai 20 menit Anda bisa rebus untuk menghilangkan dari masalah racun yang dikandung di dalam tanaman ini. Nah, untuk bagaimana cara menggunakannya untuk membersihkan usus, karena dia mengandung enzim papain yang bagus untuk usus, juga untuk lambung, maka cara menggunakan adalah setelah direbus 15 sampai 20 menit lalu Anda makan. Bisa Anda jadikan lauk pauk ya, teman lalapan gitu ya, untuk makanan Anda dan lain-lain. Caranya seperti itu, dimakan. Boleh di jus, tapi tetap setelah direbus. Jangan tidak direbus, kecuali untuk penggunaan ketika Anda untuk untuk ramas. Nah, itu Anda tidak perlu direbus. Kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita, dalam artian di mulut, masuk ke dalam pencernaan, maka yang paling bagus adalah dengan direbus untuk menghilangkan racunnya tersebut. Ini bisa untuk membersihkan usus, khususnya usus besar. Juga bisa menenangkan lambung ketika Anda punya penyakit MAH. Dengan mengkonsumsi ini secara baik, dengan takaran yang baik, maka insya Allah penyakit-penyakit Anda seperti diabetes, demam berdarah, malaria, kolesterol, lalu kotor ususnya, dan lain-lain yang telah tadi saya sebutkan, insya Allah itu bisa teratasi dengan baik menggunakan ini. Maka lebih lagi setelah direbus, Anda lalu blender, campurkan dengan madu, kasih air sedikit, lalu Anda minum. Itu akan menjadi sebuah ramuan yang sangat baik. Apalagi jika Anda campur lagi dengan potongan atau blenderan dari kurma. Akan jauh lebih mantap, jauh lebih baik untuk pengobatan Anda. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda video yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada bahasa yang kurang berkenan. Segala kebenaran dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan datangnya dari saya pribadi karena kekurangan ilmu dan juga dari setan yang mengganggu. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, maka klik like
lalu kemudian bagikan agar jika ada saudara Anda, teman Anda, kolega Anda yang mengalami masalah-masalah seperti tadi, khususnya demam berdarah yang sekarang sedang merebak di Indonesia dan merenggut ratusan jiwa, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi bagi Anda. Sel trombosit bisa sangat meningkat dengan cepat ketika kita menggunakan ini, gitu. Vitamin B yang tinggi itu bisa memproduksi darah menjadi lebih baik, lebih banyak, sehingga Anda yang punya anemia pun bisa terselamatkan atau terobati dengan mengkonsumsi daun ini. Pertanyaannya, kalau kita nggak ada daun ini, bisa nggak kita pakai daun pepaya biasa? Bisa, sama saja bisa. Bisa, itu Anda malah mungkin lebih mudah untuk mendapatkannya, hanya saja tetap sama, harus direbus. Harus direbus dulu 15-20 menit minimal. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kekurangan. Klik like and share jika Anda merasa ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe supaya setiap kali saya bikin video Anda bisa segera mengetahuinya, dan insya Allah menjadi ladang pahala bersama bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Salam sehat, salam herba alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.